Ya gini Pak Ustadz, saya kan sedang belajar ikhlas Pak Ustadz, terutama ikhlas dalam mengerjakan pekerjaan saya. Ya saya rutin sehari-hari. Kadang-kadang kalau udah kecapean suka berucap, ya Allah kok capek sekali ya Allah. Apakah itu termasuk kegerutu? Ya. Apakah hakikat ikhlas ya itu Bapak Ustadz? Ya. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita capek dalam satu pekerjaan, kemudian kita berkata, ya Allah capek banget aku, apakah itu termasuk mengeluh? Ya, itu termasuk mengeluh. Ya, tinggal kita perbaiki diri kita luruskan. Satu sisi itu sifat manusiawi, tapi kita harus ada usaha untuk meningkat ke derajat yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai mengeluh. Kenapa kita mengeluh? Karena kita kurang tahu nilai apa yang kita kerjakan. Kurang tahu, entah nggak tahu, sehingga kita berkeluh kesah. Coba gini, kalau kira-kira kita silaturahim ke rumah salah seorang kawan kita, lalu ketika pulang dari rumahnya, teman kita tadi, tuan rumah itu memberi kita hadiah emas 10 kilo. Karena berat kita bawa, berat, kita tenteng berat, tapi kita gak pernah mengeluh. Kita tahu itu berat. Mungkin kita jalan kaki, kepanasan, kehujanan, tapi kita gak berkeluh kesah, gak mengeluh. Aduh, capek banget ini. Aduh, sabar, dikasih emas 10 kilo. Gak ada. Ya Anda malah senang, meskipun capek terasa nikmat. Kenapa? Tahu nilai apa yang dibawa. Tapi kalau ada orang nyuruh kita, contoh teman atau atasan kita nyuruh, tolong ini bawain karung ini, bawain ya. Ini pokoknya kamu bawa, nanti buat kamu di rumah. Karena kita nggak tahu isinya, kita bawa, capek. Apaan sih ini orang nyuruh-nyuruh ini saya, aduh. Coba kalau ya untuk saja dia bos saya, kalau nggak mau saya bawa ini karung, udah kotor karungnya lagi, buat apa saya bawa? Tapi pas kita sampai rumah, pas dibuka, lu emas berlian, kita senang luar biasa. Kita bersama hari ini kita sering berkeluh kesah mungkin karena capeknya urusan pekerjaan kita, capeknya masalah yang kita hadapi, capeknya ujian yang kita hadapi. Karena kita kurang tahu isinya, gak tahu apa yang kita bawa, gak tahu nilai yang kita kerjakan. Tapi pas nanti kembali kepada Allah, pas kita sudah meninggal dunia, baru dibuka, oh gede nilainya ternyata. Ternyata capeknya kita menggugurkan dosa, letihnya kita mengangkat derajat, ujian musibah yang menimpa kita tadi semuanya adalah sumber-sumber pahala, menghapuskan dosa, mengangkat derajat, sumber-sumber pahala. Masa kita malah berkeluh kesah? Ini perlu diulang-ulang hal seperti ini biar kita sadar. Apa itu hakikat ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan segala amal semata-mata karena Allah. Ikhlas. Apa di antara ciri ikhlas? Ya tadi, pokoknya murni untuk ridha Allah, murni untuk mengharap ridha Allah. Meskipun nanti masalah ikhlas ada beberapa tingkatan itu. Yang awal ada ikhlasul ubad, ikhlasnya para ahli ibadah. Mereka beribadah bukan karena pamer, bukan karena pengen dipuji orang, pengen diakui orang, bukan. Karena Allah, tapi mereka masih mengharapkan imbalan, pengen dapat surga, pengen terhindar dari adab neraka. Itu ikhlas, tapi tingkatan awal, ikhlasul ubad, level awal itu. Untuk orang yang masih di level awal, ya biarkan, jangan dicela. Itu sudah bagus untuk mereka. Tapi yuk meningkat. Yang kedua, level kedua, ikhlasul muhibbin,
ikhlasnya para pecinta. Mereka beramal sudah bukan karena surga, bukan karena pengen masuk surga, bukan karena menghindari neraka, bukan. Beramal semata-mata karena cinta kepada Allah. Sampai Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah rahmatullahi alaiha mengatakan, ya Allah, jika aku beribadah karena mengharapkan surgamu, maka jauhkan aku dari surgamu. Dan jika aku beribadah karena menghindari nerakamu, karena takut dari nerakamu, maka dekatkan neraka kepadaku. Tapi dia masih merasa beramal. Ini ikhlasnya muhibbin. Dia beramal karena cinta, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena pengen pahala, bukan karena menghindari neraka. Tapi beramal, dikerjakan semata-mata karena cinta. Nah, tapi ini masih merasa beramal. Saya beramal, saya beribadah. Level yang ketiga, ikhlasul arifin. Ikhlasnya para ahli ma'rifat kepada Allah. Ikhlasnya orang-orang yang kenal Allah. Mereka beramal tanpa merasa beramal. Tanpa merasa beramal. Semua adalah af'alullah. Semua adalah perbuatan Allah. Semua anugerah Allah. Saya nggak bisa apa-apa. La haula la quwata illa billah. Semua adalah kehendak Allah, semua adalah aturan Allah, semua adalah gerakan Allah. Hakikatnya seperti itu. Maka kita pelan-pelan. Yang pertama, ya level pertama, kedua, ketiga, ningkat. Cuma ada orang yang salah kaprah. Ada sebagian orang mungkin karena sudah mengkaji hakikat, ya, masalah marifat atau ngaji tasawuf. Akhirnya apa? Ketika ada orang menyampaikan masalah keutamaan beramal, pahala beramal, nanti dapat anu ganjaran dapat surga misalnya, dapat bidadari, dia mencela. Kamu beramal belum ikhlas karena Allah, kamu tuh belum ikhlas, masih pengen pahala, pengen diganjar itu. Apaan kamu tuh? Hati-hati, nggak seperti itu. Dia seperti itu kenapa? Karena Allah kehendaki memang dia di makom itu. Jangan sampai kita mencela dia. Kemudian terkadang orang yang bicara seperti itu bagaimana? Dia malas beramal ibadah, malas ke masjid, malas ke majelis taklim. Dia untuk urusan pahala nggak terkesan, untuk urusan surga dia nggak tertarik. Tapi kalau duit merah dia tertarik, rupiah, dolar dia tertarik. Itu kan omong kosong. Orang yang sudah mencapai makom muhibbin, makom arifin, memang sudah nggak lagi tergiur dengan surga, nggak beramal bukan karena mengharapkan surga, bukan karena menghindari neraka. Enggak terkesan. Dunia apalagi, duit apalagi, sudah enggak terkesan lagi. Tapi bukan berarti merendahkan surga neraka, bukan menghina, bukan. Kemudian di antara ciri orang ikhlas apa? Di antara ciri orang ikhlas adalah dalam kitab Tanbihul Muqtarin, Al-Imam Abdul Wahab Masy'arani mengutip sebagian perkataan para sufi, la yablughul abdu haqiqatal ikhlasi hatta sara karradi' la yubali biman madaha wa adammahu. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keikhlasan sampai dia menjadi seperti radi', menjadi anak yang menyusui, anaknya masih menyusu. Dia tidak peduli kepada siapapun yang memujinya atau yang mencacinya. Masya Allah, dedek bayi ini cakep banget, kamu ganteng, sehat kali kamu ini. Dia cuek, gak terkesan. Ada yang mencela, kamu ini si dedek ini nakal, jelek, kurus lagi, sakit lagi kamu ini. Dia pun cuek. Itu sudah mencapai hakikat ikhlas. Kalau hari ini kita beramal masih senang dipuji, kalau gak diakui kita masih sakit hati, ada yang mencaci maki kita gak terima, berarti kita belum mencapai hakikat ikhlas. Ikhlas teorinya mudah, prakteknya perlu perjuangan. Wallahu a'lam bishawab.